Saudara, mari kita berdoa sekali lagi memohon berkat Tuhan pada waktu kita merenungkan firman-Nya. Kami datang kepadamu dan memohon berkat-Mu lagi ya Tuhan. Kami sudah menyanyi, memuji nama-Mu, dan sekarang Tuhan bicaralah kepada kami. Buka hati dan pikiran kami, kuasai, dan Tuhan bawa kami mendekat lagi kepadamu lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Mari bersama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai 22. Kitab Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal yang kedua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Janji Tuhan mulai dari ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang yang setia padanya. Dengan demikian kau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dan apa yang Tuhan janjikan untuk kita terlepas karena hikmat yang Dia berikan, mulai dari ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengatakan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan kegelapan. Yang bersuka cita dalam melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang bengkok jalannya dan menyimpang perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan binal yang manis rayuannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Semua orang yang datang kepadanya tidak kembali lagi dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami negeri dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan dilenyapkan dari negeri itu dan pengkhianat akan dibuang dari sana. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita pernah membaca kitab Amsal, saya yakin saudara kita akan tahu bahwa kitab Amsal bicara tentang hikmat. Dan saudara mungkin kita perhatikan bahwa hikmat itu seringkali digambarkan sebagai wanita. Saudara kalau membaca kitab Amsal, dengan cepat saudara akan melihat itu. Dia membicara tentang hikmat, lalu hikmat sering digambarkan sebagai wanita. Saudara, mengapa begitu? Saudara, banyak bagian dari Amsal adalah nasihat dari orang tua, papa mama kepada anak laki-lakinya. Dan karena ini ditujukan kepada anak laki-laki, maka banyak nasihatnya memang tentang wanita. Bahwa ada wanita yang baik, ada wanita yang jahat. Seakan-akan sang mama berpesan untuk mencari wanita yang baik. Sementara sang papa berpesan untuk hati-hati. Karena banyak wanita yang jahat yang akan menggoda. Dan kalau kamu ikut godaannya itu akan menghancurkan dirimu, karaktermu, dan akhirnya membawamu pada kematian. Nasihat yang sangat baik. Tetapi saudara, wanita yang baik dan wanita yang jahat itu juga bukan sekedar menunjuk kepada manusia. Melainkan mereka adalah personifikasi. Artinya sesuatu yang diwakili di dalam person, di dalam wujud manusia. Wanita yang jahat itu adalah personifikasi dari kebodohan. Wanita yang baik adalah personifikasi dari hikmat. Yang satu akan menghancurkanmu, yang satu akan membangunmu. Dan kitab Amsal menghadapkan pilihan ini kepada pembacanya. Mana yang kamu pilih? Kebodohan atau hikmat? Nah saudara, ketika mendengar istilah kebodohan dan hikmat, kita perlu sadar bahwa Amsal tidak bicara soal kemampuan intelektual. Di dalam Alkitab, saudara, orang yang punya IQ sangat tinggi bisa tetap bodoh. Orang bisa sangat pandai secara otak,
tetapi bodoh secara moral. Tetapi saudara, lebih daripada itu, di dalam Alkitab kebodohan paling utama adalah ketika seseorang menolak Allah. Saudara, Mazmur berkata begini, orang bebal atau bodoh berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Karena saudara, di dalam perjanjian baru sangat jelas bahwa hikmat sungguh-sungguh adalah pribadi Yesus. Saudara, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 1, hikmat Allah adalah Kristus yang disalibkan. Di Kolose pasal 2, di dalam Kristuslah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Maka menolak Kristus adalah menolak hikmat dan memilih kebodohan. Saudara, maka kitab Amsal bukanlah sekedar kumpulan nasihat, bukan kumpulan hukum yang mati, tetapi bicara tentang Yesus, tentang Injil yang mengubahkan hidup. Hikmat yang dibicarakan bukan sekedar nasihat-nasihat moral, tetapi hikmat dari Kristus. Kita tidak bisa melakukan ini tanpa Kristus, kita tidak bisa diubahkan tanpa Kristus. Nah saudara, dengan dasar inilah kita mencoba mengerti bagian yang kita baca hari ini, Amsal pasal 2. Saudara, Ray Ortlund memberikan outline untuk bagian ini yang saya kira akan sangat menolong untuk kita. Saudara, dia membagi dalam 2 bagian besar. Ayat 1 sampai 11 dari bagian ini bicara soal kamu dapat diperbarui di dalam Tuhan. Sementara ayat 12 sampai ayat 22 sebetulnya atau 25, kamu dapat dilindungi di dalam dunia. Nah saudara, saya percaya jika kita adalah orang Kristen yang sungguh percaya kepada Kristus, kita akan memiliki kesadaran yang dalam tentang betapa lemahnya kita, betapa kurangnya kita, dan betapa inginnya kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita ingin hidup kita berubah, kita ingin menjauhi dosa, kita ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah saudara, Amsal 2 ini memberikan salah satu jawaban untuk itu. Mari saudara kita perhatikan bagian ini. Kita mulai dari bagian yang pertama, kamu dapat diperbarui di dalam Tuhan. Saudara, di ayat 1 sampai ke 4, Amsal ini mengajak kita untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Jikalau kamu seperti ini, ayat 1 sampai 4, bersungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu disambung di ayat kelima, maka Tuhan akan bersungguh-sungguh denganmu. Artinya, saudara, ayat 1 sampai 4 adalah syarat untuk Tuhan bersungguh-sungguh dengan kita. Nah saudara, apa syaratnya yang diminta? Disebutkan saudara di dalam bagian itu, menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu, telingamu memperhatikan hikmat, hatimu condong kepada kepandaian atau understanding, berseru kepada pengertian, bersuara memohon kepandaian, mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti harta terpendam. Saudara, mari kita berhenti dulu dan berpikir. Apakah kita memiliki sikap seperti ini di dalam mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan? Saudara, bukankah seringkali sebetulnya kita tidak begitu menginginkan hikmat? Apalagi sampai kita berseru, memohon, mencari seperti perak, mengejar seperti harta terpendam. Saudara, istilah yang dipakai menarik, mengejar seperti harta terpendam. Hari ini saudara, kita mungkin tidak pernah mengejar atau mencari sesuatu harta terpendam, saudara, tidak pernah begitu lagi. Tetapi saudara, bukankah ini sama kalau kita pakai bahasa modern seperti kita berusaha mencari uang. Dengan kita bekerja, dengan bisnis, dengan mati-matian, bukan hanya untuk sesuap nasi tapi juga segenggam berlian. Kalau kita cari hikmat seperti kita berusaha mencari harta. Saudara, bayangkan kalau ada orang yang menaruh usaha sebesar itu untuk mencari hikmat Allah melalui firman-Nya. Bayangkan hikmat seperti apa yang akan dimiliki orang itu. Saudara, saya pernah mengutip sebuah cerita dari Filipensi, izinkan saya mengulanginya, saudara, begini. Di dalam bukunya, saudara, Filipensi pernah bercerita tentang seorang chaplain atau pembimbing rohani di sebuah rumah sakit. Lalu chaplain itu dipanggil oleh seorang pasien, diminta untuk bertemu karena dia sedang sangat tertekan. Dan pasien itu sakit kanker stadium akhir dan dia sedang merasa sangat bersalah. Karena di malam sebelumnya di dalam kesakitan dia berteriak, dia ngoceh, dia marah kepada Allah. Dan pagi harinya dia merasa bersalah, dia ketakutan, dia membayangkan Tuhan pasti marah sekali kepada dia. Karena dia begitu kurang ajar kemarin malam, mungkin Tuhan tidak pernah memaafkan dia karena dia sudah mengutuki Tuhan.
Dan chaplain itu kemudian datang kepada pasien itu dan bertanya kepada pasien itu, menurut kamu apa lawan dari kasih? Pasien itu berkata, tentu saja kebencian. Lalu chaplain itu menjawab, bukan. Lawan dari kasih bukan benci, tetapi tidak peduli. Acuh tak acuh. Engkau bukan tidak peduli, engkau tidak cuek. Karena kalau engkau cuek kepada Allah, tidak mungkin kau semalaman berteriak-teriak kepada Dia. Lalu chaplain itu menutup, tahukah engkau istilah Kristen yang menggambarkan apa yang kau lakukan kemarin itu? Berteriak, ngoceh, marah-marah. Istilahnya adalah doa. Semalaman sebetulnya engkau berdoa. Nah, saudara, cerita itu membuat saya merenung begini. Betapa Allah merindukan kita datang kepadanya. Di dalam bentuk apapun. Karena orang itu paling tidak dia masih berseru, berteriak, mengejar Allah. Di dalam kesakitan memang yang keluar dari mulutnya adalah teriakan, ocehan, kemarahan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menggedor-gedor pintu anugerah Allah. Dan bukankah Allah lebih suka itu daripada banyak orang Kristen yang tidak peduli, acuh tak acuh kepada Allah. Saudara, hal yang sama yang diajak oleh Amsal ini. Bersungguh-sungguhlah kepada Allah. Jangan cuek. Jangan datar saja, dingin saja. Tidak pernah ada keinginan untuk mencari hikmat. Tidak pernah ada keinginan mencondongkan hati kepadanya. Tidak berseru di dalam doa minta kepadanya. Tidak mencarinya seperti harta yang terpendam. Itulah opposite, kebalikan dari mengasihi Allah. Dan kalau kamu lakukan itu, janji Amsal, Tuhan akan bersungguh-sungguh denganmu. Amsal berkata, jika kita bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan bersungguh-sungguh denganmu. Saudara, ini prinsip Tuhan. Tuhan more ready and willing, lebih siap, lebih daripada siap dan mau untuk berespon kepada usaha kita mencari Dia. Allah ingin mencurahkan hikmat-Nya atas kita, lebih dari kita menginginkannya. Saudara, jika di dalam hal keselamatan anugerah adalah tanpa syarat, maka di dalam hal pertumbuhan rohani, anugerah tetap tanpa syarat, tetapi Tuhan minta kita menginginkannya, mencarinya, memintanya. Kita mau bertumbuh, tapi apakah kita sangat menginginkannya? Dan berlebih-lebihankah jika Allah minta kita bersungguh-sungguh dengannya? Saudara, perhatikan janji Tuhan di ayat 5-8 ini. Maka kamu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Tuhan akan memberi hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Tuhan menyediakan pertolongan dan menjadi perisai, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalanmu. Dengan kata lain Tuhan berkata begini, jika kamu bersungguh-sungguh denganku, jika kamu menginginkan hikmat, pengertian, kamu pasti akan menerimanya. Tuhan akan bersungguh-sungguh denganmu. Nah, saudara, ayat ke-6 sangat penting. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, sumber segala hikmat adalah Tuhan. Maka ayat ini sebaliknya berarti ketika manusia semakin jauh dari Tuhan, maka dia akan semakin bodoh. Dan kita lihat itulah yang terjadi pada banyak manusia, bahkan masyarakat hari ini. Saudara, kalau ingat satu bagian firman Tuhan ini Roma 1 ayat 21-22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara, dunia tidak bisa mengelak bahwa mereka tahu ada Allah. Karena seluruh ciptaan seperti berteriak menjadi saksi bahwa ada Allah. Mereka tahu itu. Tetapi sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat, mereka mengklaim penuh hikmat, padahal tidak. Karena mereka sudah menolak sumber dari segala hikmat. Mereka bodoh. Dan ayat 7 saudara menarik juga. Mengatakan Allah menyediakan bahan pertimbangan. Di dalam TB2, di dalam Alkitab TB disebut pertolongan. Allah menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Saudara, terjemahan bahasa Inggris sangat menarik. Allah menyimpan hikmat bagi orang yang jujur. Nah, saudara, bayangkan luar biasa gambarannya begini. Allah menyimpan hikmat itu, Dia sediakan itu bagi kita. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, kemudian kita berkata, Tuhan, aku perlu hikmat untuk ini.
Maka seakan-akan Tuhan akan berkata begini, aku sudah menyimpannya bagimu. Sebentar aku ambilkan. Dan dia sediakan. Saudara, pernahkah kita minta hikmat kepada Tuhan untuk sesuatu yang kita sama sekali tidak mengerti, dan tiba-tiba kemudian semuanya make sense buat kita. Seperti Allah menjatuhkan hikmat itu kepada kita. Kita tiba-tiba bisa terpikir sesuatu, kita melangkah, tiba-tiba kita menoleh ke belakang, wow, Tuhan pimpin saya melewati semuanya. Saudara, di dalam pelayanan, saya seringkali juga tidak tahu harus berbuat apa. Saya sering tidak tahu ini akan menuju kemana. Maka saya mungkin bisa ngomong sesuatu hari ini, beberapa bulan lagi bisa berubah, bukan saya pelin-pelan, tapi saya meraba-raba, tidak tahu. Atau mungkin saudara juga pernah mengalami, saudara mungkin satu kali dalam kebingungan, saudara di dalam sesuatu yang kondisi tidak enak, saudara merasa gelap sekali di depan sana. Tidak tahu harus mengambil keputusan yang mana, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba pimpinan Tuhan makin lama makin jelas. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting. Allah memberi hikmat kepada yang mencarinya. Jangan hopeless. Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh hikmat, sumber segala hikmat. Di dalam keadaan apapun, minta kepadanya, Dia ingin memberikannya kepadamu. Dan hikmat menjadi perisai bagi orang benar. Melindungi kita dari apa yang datang kepada kita untuk melukai kita. Hikmat melindungi kita dengan kebijaksanaan, sehingga kita tahu sangat bodoh kalau jalan ke sana. Sangat salah kalau saya ambil langkah ini. Sangat bahaya kalau kita lakukan itu. Hikmat menjaga kita. Lalu di ayat 9-11, Tuhan memberikan jaminan lebih jauh lagi. Kalau kamu bersungguh-sungguh denganku, kamu akan berubah. Kamu akan mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memeliharamu, dan kepandaian akan menjagamu. Saudara perhatikan, dia berkata begini, kamu akan mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, jalan yang baik, karena hikmat masuk ke dalam hatimu. Saudara, dengan kata ini bukan tentang kita belajar sebuah pengetahuan yang baru, tetapi ini tentang memiliki hati yang baru. Hikmat itu masuk ke dalam hatimu. Kamu akan menjadi bijaksana, kamu akan berpengertian, dan itu yang akan menjagamu di dalam hidup di dunia ini. Saudara, kadang-kadang orang Kristen bertanya-tanya hal-hal yang sangat praktis, saudara ya. Jadi bagaimana memilih pasangan hidup, misalnya bagi anak muda. Apakah harus pindah pekerjaan atau tidak? Bagaimana saya bebas dari hutang, misalnya begitu. Saudara, jawabannya bukan ada di motivator, bukan ada di buku self-help, 5 prinsip untuk hidup bebas hutang atau 7 langkah menuju kebebasan finansial. Walaupun tidak ada salahnya kita belajar semua itu. Tapi bukan di situ jawabannya. Jawaban paling mendasar dari Tuhan adalah Dia akan mulai dengan mengubah hatimu. Dari situlah kamu punya hikmat untuk hidup. Saudara, maka seringkali ketika kita bertanya-tanya pertanyaan-pertanyaan praktis di dalam hidup, seperti pasangan hidup, pekerjaan, hutang, atau apapun juga, masalah terbesar saudara seringkali bukanlah kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi masalah terbesar adalah hati kita tidak menginginkan Tuhan. That's the problem. Saudara, saya ingat ada kalimat begini dari anak muda, saudara ya. Tuhan, apakah Dia jodohku? Kalau Dia bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau Dia berjodoh dengan orang lain, putuskanlah. Kembalikan kepadaku. Saudara, atau ada orang bertanya begini, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Aku lempar koin ya Tuhan. Kalau iya, yang keluar angka, bukan gambar. Lempar, keluarnya gambar. Lalu kita bilang, Tuhan salah ini. Sekali lagi ya Tuhan, lempar lagi. Angka, terima kasih Tuhan untuk konfirmasimu. Enggak gitu juga Bambang, begitu ya. Saudara, masalahnya ada di hati kita. Apakah engkau sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, mencari hikmat, memohon pengertian seperti harta terpendam, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita? Tuhan akan memberikannya untuk kita menjalani hidup. Bagian kedua, saudara, bicara tentang kamu dapat dilindungi di dalam dunia.
Nah saudara, jika hikmat Allah masuk ke dalam kita, kita akan dilindungi dari dua pencobaan besar yang dihadapi di dalam dunia. Amsal 2 bicara soal dua pencobaan ini. Yang pertama, saudara, pencobaan pertama adalah dari orang-orang yang jahat. Nah saudara, orang-orang seperti apa yang dimaksud? Ayat 12-15 mengatakan orang yang mengatakan tipu muslihat, meninggalkan jalan yang lurus, menempuh jalan yang gelap. Dia bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Bengkok jalannya, menyimpang perilakunya. Saudara, orang yang seperti itu. Nah saudara, menarik waktu dikatakan yang pertama, ini adalah orang yang mengatakan tipu muslihat. Istilah tipu muslihat di sini, terjemahan harafiahnya adalah kata-kata yang membelokkan. Saudara, orang ini mengucapkan kata-kata yang selalu membelokkan untuk menyesatkan. Saudara, orang seperti apa? Bisa dibayangkan, saudara, ini adalah orang yang pintar bicara, tetapi licik dan tidak tulus di dalam mengarahkan sesuatu. Saudara, perhatikan bahwa kata-kata yang membelokkan ini bukan hanya soal kata-kata kotor atau lelucon kotor, tapi ini adalah kata-kata baik yang dipakai untuk memutarbalikkan fakta. Nah saudara, beberapa tahun terakhir ini saya makin mengerti arti dari istilah framing. Sebuah peristiwa atau sebuah foto, kalau saudara lihat, itu adalah fakta, bersifat objektif, begitu ya. Jadi ada kejadian sesuatu atau foto, saudara melihat itu objektif, itu adalah fakta. Tapi cara kita memberikan bingkai di sekitar fakta itu yang subjektif. Saya berikan contoh, saudara ya. Saudara melihat saya lewat, lalu saudara tersenyum kepada saya. Lalu saya lewat aja cuek. Peristiwanya objektif seperti itu. Lalu ada orang berkata begini, itu Pak Jeffrey sombong banget. Disenyumin malah sengaja lewat, buang muka, ditambahin lagi buang mukanya gitu ya. Tapi ada orang lain lagi kemudian berkata begini, itu Pak Jeffrey kasihan, pasti lagi capek banget. Sampai udah gak konsen perhatiin kiri kanan, ada yang senyum juga dia gak lihat. Nah, mana yang betul? Saudara, itulah framing, memberikan bingkai kepada sebuah peristiwa yang terjadi. Dan mana yang benar? Saudara, ada banyak informasi seperti ini di sekitar kita. Ada banyak orang yang framing, memberikan bingkai yang salah kepada peristiwa. Bahkan mungkin dengan maksud yang buruk. Dan saya mulai mengerti bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang kita sendiri memberikan frame. Misalnya begini, ada orang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada kita. Ada peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi kepada kita. Ada berbagai situasi yang mungkin membuat kita khawatir, marah. Lalu masalahnya adalah frame apa yang kita berikan kepada semua hal itu di sekitar kita. Atau kalimat yang sering kita dengar begini. Pada waktu orang Kristen mengalami sesuatu yang buruk. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah, Tuhan, mengapa? Why Lord? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak sayang? Saudara, perhatikan, kita memberikan frame pada peristiwa yang kita alami. Peristiwanya mungkin kita mengalami sesuatu yang memang tidak enak. Lalu kita memberikan frame kepada peristiwa itu, Tuhan tidak peduli kepada saya. Tapi betulkah frame itu? Saudara, frame atau bingkai apa yang kita berikan untuk berbagai kejadian di dalam hidup kita? Apakah kita memberikan bingkai yang negatif? Atau kita memberikan bingkai Injil yang penuh anugerah? Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka jangan-jangan saudara, bukan saja ada orang di luar sana yang mengucapkan kata-kata yang membelokkan, tetapi kita sendiri juga menjadi orang seperti itu bagi diri kita sendiri. Kita melihat orang di sekitar kita melihat berbagai peristiwa terjadi dalam hidup kita dengan frame yang salah, yang kita belokkan, bahkan penuh tipu muslihat bagi diri kita sendiri. Saudara, Amsal berkata hikmat Tuhan akan melindungi kita dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Meninggalkan jalan yang lurus, menempuh jalan yang gelap, dan orang-orang itu termasuk diri kita sendiri. Maka bukankah saudara, Amsal menjanjikan anugerah dan pengharapan? Jikalau kamu sungguh mencari Tuhan, menginginkan untuk bertumbuh, menginginkan hikmat untuk hidup dalam dunia ini sebagai anak Tuhan, kamu pasti akan mendapatkannya. Karena Tuhan akan memberikannya. Dan kamu akan terlindung dari orang-orang yang jahat. Pencobaan yang kedua, saudara, yang disebutkan adalah
perempuan-perempuan yang mematikan. Nah, saudara, dijelaskan di ayat 16-19 yang dimaksud adalah perempuan-perempuan binal yang manis rayuannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, maksudnya meninggalkan suaminya, melupakan perjanjian Allahnya, maksudnya adalah janji pernikahannya. Dia berada di jalan maut dan semua orang yang tergoda olehnya ikut menuju maut. Saudara, Amsal ini bicara ada perempuan-perempuan yang seperti ini, manis rayuannya, meninggalkan suaminya, melupakan janji nikahnya, lalu membujuk orang untuk ikut bersama dengan dia. Kata kuncinya adalah manis rayuannya. Di dalam Alkitab TB, licin perkataannya. Saudara, ketika seorang wanita yang sudah menikah, merayu pria lain, menawarkan perselingkuhan dengannya. Dengan kata lain, dia meninggalkan suaminya, melupakan perjanjian nikahnya. Dia sedang berada di jalan kematian dan dia menawarkan orang ikut bersama dengan dia. Saudara, saya ingin perjelas dulu di sini sebelum ibu-ibu marah sama saya. Kenapa yang dibahas cuma wanita yang merayu pria? Kenapa bukan kebalikannya pria yang merayu wanita begitu ya? Saudara, sekali lagi Amsal ditulis sebagai nasihat kepada anak laki-laki. Kalau ini ditulis untuk anak perempuan maka pasti peringatannya adalah terhadap laki-laki yang jalang, yang licin perkataannya dan seterusnya. Ini berlaku bagi pria dan wanita. Nah, saudara, saya aktif di media sosial, Instagram. Nah, saya sering dapat DM dari wanita-wanita cantik. Tiba-tiba tanya, fotonya bagus, di mana ini? Gitu ya. Oh, kelihatannya bahagia, boleh kenalan nggak kok? Dan seterusnya begitu ya. Demikian pula di Facebook, saudara, saya udah gak aktif di Facebook, jarang buka. Tapi kadang waktu saya buka lebih banyak lagi di sana. Halo Koko, salam kenal, begitu ya, cantik-cantik semua begitu. Saya bingung, saudara, ini siapa semua? Fotonya wanita cantik, tapi jangan-jangan itu cuma foto, orangnya berewokan mungkin kan? Tapi kalaupun itu betul dia, saudara, pertanyaannya, saudara, apa hubungannya dengan saya? Kenapa dia tiba-tiba mau kenal begitu? Nah, saya tidak pernah balas. Tapi saya ngobrol dengan istri saya dan istri saya juga sama, dia suka dapat dari pria-pria ganteng ternyata. Saudara, kami jadi berpikir betapa mengerikannya sebetulnya. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang sedang bermasalah di dalam relasi, atau anak-anak remaja yang membutuhkan perhatian, betapa rentannya untuk ditipu. Saudara, dosa seksual hari ini semakin besar, baik melalui online maupun pertemanan di sekitar lingkungan rumah, di tempat kerja, bahkan di gereja. Janji Tuhan adalah jikalau hikmat Tuhan tinggal di dalam hatimu, dia akan menjadi perisai bagimu dan memelihara jalanmu. Ketika pencobaan datang, engkau akan tahu apa yang harus dilakukan saat itu, di momen itu, lari daripadanya. Hikmat yang Allah berikan akan melindungi kita. Kita dengan bijaksana, sehingga kita tahu sangat bodoh kalau jalan ke sana, sangat salah kalau ambil langkah itu, sangat bahaya kalau saya lakukan itu. Tetapi Amsal 2 ini tidak berhenti di sini. Karena di bagian terakhir Amsal ini kemudian mengajak kita melihat bahwa hikmat bukan saja menghindarkan kita dari pencobaan, tetapi juga menuntun kita kepada berkat Allah. Surah Alkitab kita menerjemahkan ayat 20 itu sebagai kalimat perintah. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan orang-orang benar. Kalimat perintah. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris bentuknya adalah kalimat janji. Sebab itu kamu akan menempuh jalan orang baik dan memelihara jalan-jalan orang benar. Maka Tuhan menjanjikan begini. Jikalau kamu mengingini hikmat, menginginkan pertumbuhan, merindukan dekat dengan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh memberikannya, dia akan memberkatimu, kamu akan menempuh jalan orang baik, memelihara jalan orang benar, dan mendiami tanah. Saudara, ada kalimat itu. Sebuah ungkapan mendiami tanah atau mendiami negeri di dalam TB2, sebuah ungkapan yang berarti bersama dengan Allah. Atau di dalam kalimat Yesus di Injil Yohanes, tinggal di dalam Yesus. Artinya sama. Saudara, perhatikan janji yang diberikan bukan soal begini. Kalau kamu menerima hikmat, seluruh keadaanmu pasti akan baik. Bukan itu. Tapi berkat yang terutama adalah kamu akan dijaga, dilindungi, berada pada jalan yang benar. Dan kamu akan terus tinggal di dalam Yesus. Saudara, pada waktu kita percaya,
kita tinggal di dalam Yesus. Dan itu tidak pernah berubah. Apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan lagi, itu tidak pernah berubah. Once in grace, always in grace. Saudara, tapi kita bisa hidup seperti orang di luar Tuhan dengan menjauh dari Dia. Kita hidup dalam dosa, kita mengikuti pikiran dan nafsu sendiri. Seperti anak yang nakal, dia berontak, dia meninggalkan rumahnya. Apakah kemudian dia bukan bagian dari keluarga itu lagi? Tidak, saudara. Dia tetap sampai kapanpun bagian dari keluarga itu. Sekalipun dia hidup seperti bukan bagian dari keluarga itu dengan berontak dan pergi dari rumah itu. Status dia sebagai anak tidak pernah berubah. Orang tuanya tetap mengasihi dia, rumahnya tetap adalah rumah dia. Saudara, demikian pula kita, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Sampai kapanpun saudara, kita tetap anak Allah, dikasihi Allah dan tinggal di dalam Yesus. Sekalipun kita hidup seperti tidak tinggal di dalam Yesus. Once in grace, always in grace. Tetapi ketika kita hidup mencari Tuhan, terus dibimbing oleh Tuhan, kita akan terus mengalami hidup yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Kita akan mengalami terus-menerus hidup sebagai anak Tuhan. Dan hidup, Yesus berjanji hidup seperti itu. Buahnya akan banyak. Saya akan menutup dengan 2 reflection questions. Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang akan saudara minta kepada Tuhan hari ini? Di tengah banyaknya pencobaan, di tengah kelemahan yang saudara miliki, apa yang akan saudara minta? Saudara, Tuhan tidak berjanji kita minta apa saja yang sesuai dengan nafsu kita lalu Dia berikan, tidak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku di dalam kamu, maka minta apa saja. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Dia. Apakah kita berseru meminta hikmat? Bersuara memohon pengertian? Apakah kita meminta pengenalan akan Dia? Tuntunannya? Dia akan memberikannya. Dia akan memberkati. Kita membutuhkan itu. Saudara, hari ini setan bekerja dengan sangat luar biasa seperti gelombang bertubi-tubi menyerang hidup kita. Dia mencobai dengan godaan seksual. Dia mencobai dengan godaan untuk kita mencari keuntungan dengan tidak jujur. Dia mencobai untuk kita saling membenci. Dia mencobai kita dengan pikiran negatif. Dia mencobai dengan membuat kita kehilangan pengharapan. Dia mencobai kita dengan berbagai ambisi pribadi yang muncul dari diri kita. Maka dia ingin menghancurkan keluarga kita, kesaksian kita, dan diri kita sendiri. Apa yang kita akan minta kepada Tuhan? Mintalah di dalam doa. Dan berikutnya, Yesus berkata juga di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa yang mau tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Maka reflection question yang kedua. Saudara, maukah tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalammu agar berbuah banyak? Hikmat dari Allah akan membuatmu mengalami hidup yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Mengalami terus-menerus hidup sebagai anak Allah. Bukan sebagai anak yang lari, bukan sebagai anak yang menjauh. Dan kalau engkau seperti itu, hidupmu akan menjadi berkat. Hidupmu akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Maukah? Saudara, ambil waktu untuk teduh dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan 2 hal ini. Yang pertama, apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Apakah kita meminta hikmat dengan sungguh-sungguh kepadanya?
minta tuntunan Tuhan yang more ready and willing to give it to you. Lebih dari siap dan mau untuk memberikannya kepadamu. Minta kepada Tuhan hikmat, sehingga engkau tahu bagaimana harus berjalan di dalam dunia ini di tengah segala godaan. Orang-orang yang jahat, godaan seksual, berbagai macam hal. Minta agar kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita dan kita berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. So, masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, memberikan hidup yang kekal dan menjanjikan satu kali nanti kami bersama denganmu. Tapi Engkau juga peduli bagaimana kami hidup di dalam dunia. Bagaimana kami hidup di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami pribadi. Engkau peduli ya Tuhan. Dan Engkau memberikan tuntunan kepada kami. Engkau sangat mau memberikan hikmat bagi kami. Hikmat Kristus. Tolong kami ya Tuhan untuk sangat menginginkannya. Mengejarnya. Seperti mengejar harta terpendam. Untuk menjaga hidup kami di dalam dunia, agar hidup kami boleh berbuah banyak. Kami serahkan diri kami yang lemah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu segala situasi dalam hidup kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, menjadi kesulitan kami hari ini, mungkin menjadi godaan bagi kami hari ini. Tuhan tolong kami. Jagai setiap kami. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.